Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Selanjutnya perlu diketahui dalam kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang kedua, mengklasifikasi sifat wajib ke dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat mengimani sifat-sifat Allah. Oke, selanjutnya perhatikan peta materi berikut. Di slide tersebut bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi tiga, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat jaiz 1, dan sifat mustahilnya merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu 20. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Selanjutnya anak-anakku, perhatikan tabel berikut. Itu merupakan tabel dari sifat wajib dan sifat muhal bagi Allah yang merupakan perlawanan. Sifat wajib wujud yang artinya ada, sifat muhalnya adalah adam. Seterusnya kemudian qidam, sifat muhalnya kudus, baqa atau kekal. Sifat muhalnya atau kebalikannya adalah fana atau musnah. Sifat wajib mukhalafatul lil hawadisi atau berbeda dengan makhluk ataupun ciptaannya, itu kebalikannya adalah mumatsalatul lil hawadisi, ada yang menyamai. Sifat wajib qiyamuhu binafsihi, kebalikannya atau sifat muhalnya adalah ikhtiyaju li ghairihi. Lalu sifat wahdaniyat atau tunggal ataupun esa, itu kebalikannya adalah ta'addud. Qudrat, perlawanannya adalah adzun atau lemah. Iradah, kebalikannya adalah karohah. Ilmu atau mengetahui, kebalikannya adalah bodoh atau jahlun. Hayat atau hidup, kebalikannya adalah mautun. Kemudian sifat wajib Allah sama, mendengar. Sifat kebalikannya atau sifat muhalnya adalah somamun. Basor, melihat, kebalikannya adalah amun. Kemudian a'ma ya. Kemudian kalam, berfirman. Bukmun atau bakamun. Qadirun, kebalikannya ajizan. Muridun, kebalikannya karihan. Alimun, jahilan. Hayyan, mayyitan. Sami'un, asamma. Kemudian basirun atau basiron, a'ma atau zat yang buta. Mutakalliman, abkamun, itu merupakan kebalikan dari sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, berikutnya dari masing-masing sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz, pengertiannya masing-masing adalah sifat wajib Allah merupakan sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti Allah. Kemudian sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah
Azza wa Jalla yang maha sempurna. Sifat-sifat tersebut tidak mungkin ada pada Allah. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat tersebut tadi dikelompokkan menjadi 4 bagian seperti yang terdapat di dalam peta konsep tadi, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, pengertiannya masing-masing. Sifat nafsiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah saja. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat salbiyah ini menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Sifat yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ini menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, misalkan ilmu, sama, ataupun yang lain, maka persamaannya hanya pada lahir saja atau hanya pada lafal saja, tidak pada hakikatnya. Nah, sifat-sifat ini ada 7, sifat ma'ani itu ada 7, yaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini merupakan kelaziman dari sifat ma'ani. Maksudnya bahwa sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Dengan demikian, sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Nah, setelah tadi kita mempelajari sedikit tentang sifat Allah, sifat wajib dan sifat mustahil, berikutnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Pengertian sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin ada atau mungkin tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, bahwa sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak ada pada Allah. Apabila sifat wajib tadi ada banyak, ada 20, mustahil juga 20, maka sifat jaiz ini hanya ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya adalah bahwasanya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula beliau tidak melakukan satu hal. Nah, berikutnya anak-anakku, apa sih keutamaan kita mempelajari sifat-sifat Allah, kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah? Di antara keutamaannya adalah yang pertama, kita bisa mengenal nama dan sifat Allah itu merupakan ilmu yang paling mulia, sebagaimana status kita adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Yang ketiga, bisa semakin takut, berharap, ikhlas dalam beramal kepadanya. Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekas pada makhluknya. Keutamaan berikutnya
Dengan kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, maka iman kita pun akan semakin bertambah. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Oleh karena itulah kita harus mengenal nama Allah, mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Artinya bahwa ketika kita mengenal dengan benar Allah, bagaimana sifat-sifat mulia Allah, maka jiwa kita akan tenang, hati kita akan lapang. Yang terakhir, dengan mengenal nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah akan menguatkan iman kita. Yang mana di antara rukun iman yang 6 yaitu iman kepada Allah, dan itulah rukun iman yang paling utama. Nah, demikianlah pembelajaran tentang mengenal sifat-sifat Allah sekilas sudah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.